Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa mengikuti renungan harian pelayan Injil GJA yang sampai hari ini tanggal 30 Maret ada di dalam 2 Samuel pasal yang keempat sampai 2 Samuel pasal yang ke-6. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita adalah Daud melibatkan Tuhan. Sekali lagi, Daud melibatkan Tuhan. Betapa pentingnya Tuhan dilibatkan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Ada dua hal perenungan kita setelah Daud diangkat menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Yang pertama, saya akan bacakan di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 19, demikian firman Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Palestina itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Palestina itu ke dalam tanganmu. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa Daud benar-benar melibatkan Tuhan dalam rencananya, dalam segala apa yang mau dia kerjakan dan lakukan. Ketika dia mau berperang melawan musuh termasuk orang Palestina, dia tanya dulu kepada Tuhan, apakah aku harus maju untuk memerangi orang Palestina ini? Dan Tuhan sendiri yang langsung mengatakan, majulah. Dan yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-22 dan 23, saya akan bacakan, dikatakan demikian. Pasal yang kelima dalam 2 Samuel ini. Ketika orang Palestina itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Irpaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi dari sini kita melihat bahwa benar-benar dalam segala tindakan untuk melakukan peperangan, Daud senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala rencananya. Karena itu Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga perlu meneladani Daud, melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita, melibatkan Tuhan dalam segala apa yang sedang kita mau kerjakan. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, Daud ingin memindahkan tabut Allah ke kota Daud, yakni Yerusalem, pusat ibu kota negara Israel. Daud ingin memindahkan tabut Allah. Sehingga kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, saya akan bacakan demikian, dikatakan firman Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dari sini kita melihat bahwa ada satu teladan yang perlu kita lihat juga dari kehidupan Daud. Dia ingin supaya tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan itu ada di Israel. Karena dia yakin bahwa dia membutuhkan kehadiran Tuhan. Orang-orang Israel, rakyatnya sendiri membutuhkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa mereka. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memindahkan, mengangkat dari Baal Yehuda, dari rumah Abinadab, supaya tabut Allah itu dipindahkan ke kota, pusat ibu kota, itulah Yerusalem. Dan oleh karena sesuatu masalah, tetapi akhirnya tidak bisa dibawa langsung ke Yerusalem, dimampirkan dulu, dititipkan dulu sebentar di rumahnya Obed Edom. Tetapi selama 3 bulan orang-orang melihat bahwa Obed Edom begitu diberkati karena tabut Allah itu. Akhirnya Daud mengambil tabut Allah itu dan memindahkannya ke Yerusalem, sehingga Daud benar-benar mengerti dan menyadari betapa perlunya kehadiran Tuhan di tengah-tengah negerinya, di tengah-tengah bangsanya. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kehadirannya di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah kebaktian kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah usaha kita. Karena kita tahu bahwa tanpa kehadiran Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, biar melalui perenungan ini, kita bisa mengambil teladan dari sikap Daud ini, supaya kita tetap memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.